Praktikum difusi menggunakan serbuk kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hasana Suprijanto dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 13. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman melakukan praktikum transport membran sederhana secara difusi terhadap serbuk kopi. Tujuan praktikum: pertama, dapat mengidentifikasi proses difusi pada larutan kopi. Kedua, untuk mengetahui pengaruh proses difusi pada kopi. Alat dan bahan. Pertama, 2 wadah yang berisi 1 air panas dan 1 lagi air dingin. Kedua, 2 buah sendok. Ketiga, bubuk kopi. Dan yang terakhir, stopwatch. Pertama, tuangkan kopi ke dalam wadah 1 sendok bersamaan. Tuang secara bersamaan. Jangan lupa nyalakan stopwatch-nya. Ini hasil difusi kurang lebih 1 menit. Bisa dilihat kan warna airnya sudah beda banget. Yang air panas kopinya sudah larut, sedangkan yang air dingin kopinya masih menggumpal. Ini hasil difusi selama kurang lebih 10 menit. Pada wadah yang berisi air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Sedangkan pada wadah yang berisi air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut. Setelah kurang lebih 15 menit, hasil dari proses difusi akan terlihat seperti ini. Kepekatan warna pada 2 wadah pun berbeda. Bisa dilihat bahwa difusi masih terjadi dalam air panas, begitu pula dalam air dingin. Dalam wadah air dingin, masih ada bubuk kopi yang menggumpal. Sedangkan dalam wadah air panas, bubuk kopi sudah larut. Ini hasil praktikum yang kita lakukan tadi. Kalau yang ini, kopi yang larut dalam air panas. Kalau yang ini, kopi yang larut dalam air dingin. Pembahasan. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pada wadah air panas, kopi hampir terlarut sempurna dan ampas kopi sudah tenggelam. Dalam hal ini, kopi yang terlarut merupakan proses difusi. Jadi, difusi yang terjadi bisa dikatakan sempurna. Akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna air karena molekul air sudah berikatan dengan zat terlarut. Pada wadah air dingin, hanya sedikit kopi yang terlarut. Akibatnya warna tidak pekat, hanya terlihat agak gelap yang dikarenakan kopi yang tidak terlarut mengambang di permukaan air. Untuk kecepatan dalam pelarutan kopi, pada air panaslah yang tercepat daripada air dingin. Hal ini disebabkan oleh sifat kelarutan padatan dalam cairan yang akan meningkat sejalan dengan peningkatan suhu. Maka kepadatan zat terlarut akan semakin mudah larut dalam cairan yang memiliki suhu lebih tinggi. Kesimpulan, difusi terjadi pada saat kopi terlarut dalam air. Cepat lambatnya kelarutan bergantung pada ketinggian suhu. Semakin tinggi suhu, maka kopi akan semakin cepat larut. Kepekatan warna larutan bergantung pada kopi yang terlarut. Semakin banyak yang terlarut, maka semakin pekat.
Pada wadah air panas, hampir semua kopi larut. Sedangkan pada wadah air dingin, sedikit kopi yang larut.